Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak terasa hari sudah semakin siang. Ketika hendak memutuskan untuk ke surau, Ustadz muda menyempatkan diri sebentar untuk mengunjungi kamar ibunya. Dari tadi entah mengapa pikirannya menjadi tak karuan. Dari subuh tadi kamar utama itu masih dalam keadaan tertutup. Itulah yang membuat Ustadz muda menjadi heran. Bagaimana bisa ada seorang perempuan yang tidur terlelap selama itu? Bahkan orang yang tengah kecapean pun juga bisa menempatkan waktu di mana dirinya saat itu akan bangun dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Namun tidak dengan Neni. Kini Ustadz muda pun teringat akan ucapan Darmoko yang selalu saja membuat pikirannya dilema, yaitu tentang kedatangan Neni yang mendadak di kampungnya itu. Sudah berulang kali Darmoko mencoba menjelaskan kepadanya akan asal-usul tentang silsilah keluarga Neneng. Bahkan Darmoko lah satu-satunya orang yang menentang akan kehadiran Neneng yang secara tiba-tiba. Misteri alas, hutan belantara, gubuk, serta sumur tua. Apakah mungkin semua itu hanyalah rekayasa saja? Sontak saja dalam kejanggalan tersebut, Ustadz muda langsung mendobrak kamar itu tanpa perizinan. Ia lebih takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada sang ibu. Dalam hitungan ketiga, akhirnya gagang pintu itu pun terlepas dan pintu juga terlihat berderong ke dalam. Akhirnya ia bisa bernapas lega karena melihat ibunya yang masih terlelap di ranjangnya. Anehnya, penglihatannya tak menjumpai Neni di ruangan pengap itu. Padahal sebelumnya ia berpikir bahwa tadi malam Neni lah yang telah menjaga dan menemani ibunya tertidur. Di mana gadis itu? Bukankah semalam dia tidur bersama ibuku? Rasa penasarannya pun mulai memuncak. Kini dirinya perlahan berjalan maju mendekati ibunya yang masih terlelap. Dengan awas, tanpa sadar kedua netranya menatap kaki sang ibu yang kian lama semakin membengkak parah. Ya Allah, apakah ini adalah suatu balasan atas kuasamu karena ibuku telah berbuat zolim kepada seseorang? Keluhnya kepada sang penguasa jagat. Tak terasa air matanya pun menetes mengenai bergelan kaki bundanya yang terluka. Tiba-tiba, dirinya melihat kaki sang ibu yang bergerak secara perlahan. Dilihatnya orang yang melahirkannya itu telah terbangun dan membuka matanya. Namun Ustadz muda malah dibuat terkejut oleh keadaan ibu Nyai. Mendadak bibir sang ibu disertai otot-otot di pipinya nampak terlihat tak seperti biasanya. Berikut tangannya juga terlihat tidak normal alias kaku. Astagfirullah, Bu. Apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu? Mengapa ibu menjadi seperti ini? Tangisnya pun langsung pecah. Diketahui ibu Nyai kini telah menderita penyakit stroke. Dan ketika hendak menjawab pertanyaan putranya, bibirnya seperti sudah tak bisa digerakkan lagi. Maafkan Zaki, Bu. Harusnya semalam Zaki tak meninggalkan ibu sendirian di kamar ini bersama seorang gadis asing. Terlihat ia menciumi tangan ibunya berulang kali, sembari terus meminta maaf karena telah lalai untuk menjaga sang ibunda. Zaki. Dalam keadaan yang terpuruk, tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang yang kala itu tengah memanggil namanya. Pandangannya pun beralih ke sumber suara itu. Ia menoleh seorang wanita yang baru saja dikenalnya. Kini tiba-tiba sudah berdiri tegak di hadapannya. Sontak saja Ustadz muda pun langsung bangkit dan mempertanyakan hal yang dari tadi membuatnya geram. Kau? Dari mana kau? Mengapa kau meninggalkan ibuku sendirian di sini? Bukankah kau telah berjanji untuk menjaganya semalam? Langsung saja ia memberudung beberapa pertanyaan kepada sang gadis itu. Kupikir kau masih tidur dan pintunya juga kau kunci dari dalam tadi.
ucapnya dengan nada tinggi kepada wanita itu. "Hei, santai sajalah, tidak usah marah begitu. Sebelum subuh tadi, aku sudah bangun dan kamarnya memang kunci dari luar. Lihatlah kuncinya, masih ada di genggamanku, bukan?" jelasnya. Namun kata-katanya terlihat tak masuk akal. "Tadi kulihat kau juga masih tidur. Aku tak berani untuk bangunkanmu. Makanya aku memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang. Dan tenang saja, kau tak perlu curiga pada aku seperti itu. Aku pun keluar untuk membeli ini." Gadis itu menunjukkan beberapa barang belanjaan, sebungkus ikan, sayur mayur, lengkap dengan bumbu dapur sekaligus rempah-rempah. "Apa? Jadi, tadi kau lewat pintu belakang?" Ustadz muda agak sedikit heran setelah mendengar penjelasan dari wanita itu. Ia pun juga tak menyadari saat mengambil wudhu di belakang tadi. Netranya juga tak sempat melihat keadaan pintu belakang yang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Mungkin karena ia buru-buru mengejar waktu subuh, sehingga ia tak menyadari akan semua hal itu. "Lihatlah belanjaanmu." Ustadz muda langsung merampas dan melihat semua barang belanjaan yang dibawa oleh gadis itu. Ia pun mengendus aroma tak sedap dari benda yang ada di tangannya itu. Kemudian perutnya mendadak menjadi mual. Rasanya seperti ingin muntah. "Kau membeli barang-barang ini dari mana?" tanyanya penuh selidik pada Neni. "Di sana, di rumah lelaki yang semalam ada di sini," sahutnya. Ternyata gadis itu membeli semua barang belanjaan itu di tempat Darmoko. Namun anehnya, mengapa Darmoko menjual barang-barang yang sudah tidak fresh lagi, alias barang yang harusnya tidak layak untuk dijual? Ikannya pun baunya juga sudah seperti ikan busuk. Berikut dengan sayur mayur yang sudah layu. Dan semua rempah-rempah ini juga sudah mengering. "Apa kau tidak bisa memilih bahan yang bagus untuk dimasak? Kenapa membeli ikan busuk dan sayur mayur yang sudah layu begini?" sentaknya kepada gadis itu. Masa sih?" Kemudian Neni langsung mengendus barang-barang yang masih berada di tangan Ustadz muda. Tidak, barang belanjaan ini masih bagus kok. Mungkin saja indera penciumanmu yang sudah tidak berfungsi," ledeknya kepada Ustadz muda. "Enak aja kau bilang." Ustadz muda pun mencoba untuk mengendus kembali, namun aromanya masih sama. Dan semua barang itu memanglah sudah tak layak untuk dikonsumsi. "Sudah sini, aku akan memasaknya untuk kita sarapan nanti." Neni langsung merampas belanjaan itu dan membawanya menuju dapur. Tapi ia mencoba untuk menghentikan gadis itu. Namun agaknya Neni mempunyai sikap yang keras kepala, sehingga ia tak pernah mau mendengarkan semua ucapannya. "Apa emang iya penciumanku yang sudah rusak?" serunya. "Apa jangan-jangan ini adalah dampak dari sumpah pocong yang ibu lakukan?" Kini ia pun mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan sumpah yang telah diambil ibunya. Keadaan ibu yang seperti ini, kakinya juga semakin parah. Lalu belanjaan tadi, entahlah mengapa pikiranku menjadi kacau begini. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di rumah ini? Ia pun lantas duduk di ranjang ibunya, sembari memijit pelan keningnya. Dalam kebingungannya tentang keanehan belanjaan yang dibawa Neni, tiba-tiba Ustadz muda melihat ibunya yang nampak ingin mengatakan sesuatu. Namun keadaannya yang tak memungkinkan karena penyakit stroke yang dideritanya saat ini. Ia pun jadi kesulitan untuk berbicara. Sambutra pun menggenggam tangan bundanya. "Iya bu, Zaki di sini. Zaki tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kenapa? Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada Zaki," ucapnya lembut. Bunyai pun mengangguk pelan dibarengi peluh putih yang tiba-tiba saja menetes dari sudut netranya. Ustadz muda menggaruk kepalanya. Ia tak paham akan kata-kata sang ibu. Kemudian Ustadz muda pun membuka beberapa laci dan lemari pakaian yang ada di kamar itu, nampak dengan mencari sesuatu benda. Ketemu!" Ia pun langsung menghampiri sang ibu, kemudian membantunya duduk dan menyadarkannya pada dinding ranjang.
Ia lalu meletakkan sebuah buku yang baru saja diambilnya tadi di pangkuan Bu Nyai. Berikut dengan pena yang disilipkannya pada sela-sela jari bundanya. "Coba Ibu belajar nulis di sini. Tulis apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Zaki," ucap sang putra. Derayan tetesan air mata haru pun perlahan telah jatuh membasahi lembaran putih yang ada di pangkuannya saat ini. Bu Nyai lalu berusaha untuk menggenggam pena tersebut. Kemudian mulai menulis di secari kertas yang telah Ustadz muda siapkan untuknya. Baru saja akan mulai menulis, rasanya tangannya seperti berat dan kaku untuk digerakkan. Seketika itu, Bu Nyai pun langsung menyerah, dibarengi dengan pena yang jatuh pada genggamannya. Ia pun lantas menangis jadi-jadinya karena saat ini merasa tak mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Sang putra langsung memeluk ibunya, mendekapkan erat supaya Bu Nyai merasa lebih tenang. "Sabar Bu, semua pasti ada jalan. Anggap saja ini adalah sebuah teguran dari Allah karena Ibu telah berusaha berbuat zalim dengan seseorang yang memfitnahnya atas tindakan yang tak pernah mereka lakukan sama sekali." Papa Ustadz muda yang tengah berusaha untuk menyadarkan ibunya bahwa apa yang telah diperbuatnya kemarin merupakan hal yang salah. "Kematian Bapak tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Darmoko dan juga istrinya, Bu. Semua ini sudah takdir sang ilahi. Ibu harus ikhlas dan tabah menerima semua kenyataan ini. Sama halnya dengan Zaki, Bu, juga sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ayah. Tapi Zaki sadar, Bu. Zaki sadar bahwa Allah lebih menyayanginya. Dan insya Allah di atas sana Bapak juga sudah bahagia bersanding dengannya di surga." Begitulah pesan yang disampaikan Ustadz muda kepada sang ibu. Ia berharap semoga saja Allah telah memberinya hidayah agar ibunya menyadari atas semua kesalahan dan kekacauan yang telah diperbuatnya. "Semuanya, yuk makan. Masakan sudah siap." Tiba-tiba, Neni datang menghampiri dan merusak momen kebersamaan mereka. Melihat kehadiran wanita itu di kamarnya, raut wajah Bu Nyai pun menjadi ketakutan. Ia terlihat mencengkram erat lengan sang putra. Begitupun Neni. Gadis itu nampak melotot tajam ke arah Bu Nyai, sembari mengatupkan satu jemarinya ke mulut. Tak hanya itu, Neni juga menunjukkan senyuman menyeringai ke arahnya, hingga menampakkan gigi-giginya yang panjang dan runcing, mirip seperti Dracula. "Cepat sekali kau masaknya," seru Ustadz muda dan mengernyitkan dahi. Padahal baru beberapa menit dirinya bercakap-cakap dengan ibunya sembari menunggunya selesai memasak. Namun belum juga ada setengah jam, ia pun langsung memberitahunya bahwa masakannya itu sudah tersaji di meja makan. "Sudah, yuk makan bersama. Perutku sudah keroncongan ini," celetuknya kepada Ustadz muda. "Kamu masak apa? Ikan dan sayur mayur busuk tadi," ujarnya kepada Neni. "Apa sih yang busuk itu? Coba deh, sekarang kamu keluar dan icipi sendiri masakanku, biar kamu tahu bagaimana rasanya masakan chef luar negeri," serunya dengan menyombongkan bakatnya sendiri. "Aku sepertinya makan nanti sajalah. Bukannya aku menolak dan tidak mau mencicipi masakanmu, tapi tiba-tiba saja keadaan ibuku semakin memburuk. Beliau tidak bisa untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, termasuk untuk berbicara sekalipun," jelasnya kepada Neni. Netranya menatap sendu ke arah ibunya. Ia tak tega melihat keadaan ibunya yang seperti ini. "Loh, kok bisa? Padahal malam tidak apa-apa." Neni pun mengambil ibu Nyai dan duduk di atas ranjangnya pada bagian sebelah kiri, karena sisi kanan sudah ditempati Ustadz muda. Entah sandiwara dan alasan apa lagi yang akan diberikan kepadanya atas kondisi ibu Ustadz muda saat ini. Namun agaknya Neni seperti merasa senang setelah mengetahui keadaan Bu Nyai yang semakin memburuk. "Assalamualaikum." Tengah mengobrol tentang kondisi yang menimpa Bu Nyai, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seseorang yang mengucapkan salam dari pintu depan.
Waalaikumsalam, iya sebentar. Kini Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan melangkah untuk menyambut tamunya. Ingin sekali rasanya Bu Nyai menghalanginya agar sang putra tak beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkannya bersama dengan gadis itu. Namun gerakannya ternyata masih kalah cepat dari Ustadz muda, sehingga putranya itu pun sudah terlanjur pergi untuk menemui seorang itu. Neni merasa bahwa suara yang mengucapkan salam tadi seperti suara laki-laki yang sama, lelaki yang malam tadi baru saja ia temui di rumah ini. Entah mengapa ia terlihat begitu gelisah. Ia pun lantas melangkah keluar dan meninggalkan Bu Nyai sendirian dalam ruangan tersebut. Terlihat kini dirinya tengah mengintip di balik tembok untuk menyaksikan siapakah seorang yang bertamu itu. Ternyata dugaannya benar. Seorang itu ialah lelaki yang ia temui malam tadi, yaitu Darmoko. Namun kali ini Darmoko datang dengan seorang wanita berjilbab yang sangat cantik. Dan wanita itu tak lain ialah istri tercintanya, Minul. Neni juga memperhatikan perut wanita itu yang nampak membuncit. Rupanya benar apa yang didengarnya malam itu, bahwa istri dari lelaki itu memang tengah hamil tua. Waduh, bagaimana ini? Ternyata dia lagi yang datang ke sini. Mau apa sih dia sebenarnya? Bagaimana kalau niatnya dia bilang ke Zaki bahwa tadi pagi aku tidak belanja ke tempatnya? Aduh, bisa mati kutu nanti. Neni terlihat mengoceh tak karuan. Sempat dia berbicara soal belanjaan yang dibawanya pagi tadi. Ternyata semua ucapannya tadi adalah bohong. Belanjaan itu bukanlah barang dagangan dari Darmoko, melainkan ia membelinya dari tempat lain. Lalu, apa tujuan Neni yang sebenarnya? Mengapa ia tega membodohi Ustadz muda dan mengatakan bahwa ia mendapatkan semua belanjaan itu dari rumah Darmoko? Setelah itu, Neni pun terlihat berjalan menuju dapur. Sepertinya ia ingin menghindari mereka dan kabur melalui pintu belakang. Oh, ternyata Mas Darmoko dan Mbak Minul toh yang bertamu. Monggo, silakan masuk. Seru Ustadz muda yang mempersilahkan pasangan suami istri itu masuk ke dalam rumah. Begini Mas, sebenarnya jadi semalam saya sudah menceritakan semuanya kepada istri saya tentang keadaan Bu Nyai. Paginya dia langsung meminta diantarkan ke sini untuk melihat langsung keadaan beliau, jelas Darmoko. Oh tentu Mas, silakan. Akan saya antarkan langsung ke kamar ibu. Mereka pun lantas berdiri dan bergegas mengikuti Ustadz muda dari belakang untuk melihat kondisi Bu Nyai. Saat pintu kamar dibuka, Ustadz muda tak menjumpai Neni di ruangan itu. Monggo Mas, Mbak, masuk. Beginilah keadaan ibu sekarang. Pagi tadi saya lihat kondisinya sudah begini. Seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi, dan untuk bicara pun sepertinya juga sulit. Terangnya kepada Darmoko dan istrinya. Perlahan mereka pun berjalan mendekati Bu Nyai. Minul mengambil posisi duduk di ranjang sembari tangannya menjabat dan mencium tangan Bu Nyai. Seketika itu juga darian air mata sudah tak bisa dibendung lagi. Bu Nyai seperti terharu menyaksikan kehadiran mereka secara langsung untuk menyempatkan waktu dan mengunjunginya. Mungkin saat itu juga rasa bersalah pun mulai timbul. Ia seperti teringat akan semua perilakunya kepada Darmoko dan juga istrinya kala itu. Bahkan dirinya juga sempat mengutuknya dan mengatakan bahwa keluarga Darmoko tak akan pernah mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Maksud Mas Zaki, apa Bu Nyai terkena stroke? Tanya Darmoko. Ia terlihat prihatin sekali atas kondisi Bu Nyai saat ini. Bisa dibilang seperti itu Mas, sahut Ustadz muda mengiyakan. Lalu di mana gadis itu? Kok saya tidak pernah melihat di sini? Tanya Darmoko. Netranya nampak sedang mencari seseorang. Oh Neni, mungkin di dapur Mas, atau barangkali sedang makan duluan, ujar Ustadz muda. Mas, saya mau bertanya sesuatu. Apakah boleh?
Ustadz muda pun berjalan mendekat ke arah Darmoko. Silakan mas. Balas Darmoko kemudian. Sebelumnya maaf ya mas, kalau pertanyaan saya ini terkesan kurang ajar. Tapi pagi tadi nenek membawa barang belanjaan. Pas saya tanya, katanya semua barang itu ia dapatkan dan ia beli di tempat mas Darmoko. Anehnya lagi mas, barang-barang yang dibelinya itu sudah tidak fresh lagi, seperti sudah tidak layak sama sekali untuk dijual. Bahkan ikannya juga sudah busuk. Berikut dengan sayur mayur yang sudah layu dan beberapa rempah-rempah kering, ungkap Ustadz muda. Seketika itu juga Darmoko sangat terkejut setelah mendengar pernyataannya. Aduh, gimana ya mas? Sebelumnya saya juga minta maaf, tapi saya tidak pernah sama sekali menjual ikan busuk ataupun sayur mayur layu seperti yang Mas Zaki bicarakan tadi. Dan hari ini saya sedang libur berjualan mas, karena saya sudah sepakat dan membuat janji dengan istri untuk mengantarkannya kemari membesuk Bu Nyai. Paparu Darmoko kepadanya. Apa? Lantas? Semua belanjaan tadi dia dapatkan dari mana mas? Dan bahkan semua itu sudah dimasaknya loh mas. Mereka berdua pun kini saling tatap. Ustadz muda langsung mengajak Darmoko ke belakang untuk melihat makanan yang telah disajikan oleh Neni. Buru-burulah mereka berdua berjalan menuju dapur. Sedangkan Minul masih setia menemani Bu Nyai. Sesekali istri dari Darmoko itu memijat pelan kaki beliau. Ustadz muda langsung mengangkat tudung saji tersebut. Dan benar saja, belanjaan yang dibawanya tadi memanglah telah dimasaknya. Darmoko kemudian mengendus aroma ikan goreng yang terletak di piring keramik. Mendadak perutnya serasa mual. Coba cium mas. Ia lalu mengoper piring itu kepada Ustadz muda. Astagfirullah, baunya busuk sekali ini, celetuknya. Kemudian piring yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai dan pecah. Ikan itu kan sudah digoreng, tapi kenapa masih ada belatung-belatung yang menggeliat di dalam tubuh ikan tersebut? Ternyata Ustadz muda menjatuhkan piring itu tanpa sengaja. Ia kaget karena di dalam ikan busuk yang sudah digoreng itu ternyata terdapat banyak ribuan belatung kecil yang menggeliat kemana-mana. Ada apa mas? Tiba-tiba Minul pun datang menghampiri mereka setelah mendengar suara pecahan benda dari belakang. Itu kenapa kok piringnya bisa jatuh? Ikan gorengnya jadi jatuh kan? Lumayan loh, bisa buat lauk, ucap Minul. Ia pun lantas mengambil piring baru dan berniat untuk memungut beberapa ikan goreng yang sudah terjatuh ke lantai. Astagfirullah. Sontak Minul langsung melempar ikan tersebut hingga piring yang diambilnya tadi itu pecah. Kok di dalam ikannya ada? Minul tak meneruskan ucapannya. Dirinya nampak meringis ngeri sembari menggetarkan baunya setelah melihat pemandangan mengerikan yang baru saja ia lihat. Makanya dek, kalau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jangan langsung menghakimi, papar Darmoko kemudian. Kata Mas Zaki, sebelum digoreng ikan ini sudah membusuk. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu. Masa dia tidak bisa membedakan mana barang fresh dan mana barang yang tak layak untuk dikonsumsi? Dan dari mana dia mendapatkan semua belanjaan itu? Darmoko nampak berpikir keras sembari netranya terus menatap ikan-ikan busuk yang kini berhamburan di lantai. Dan kalau boleh tahu, di mana Neni sekarang mas? Tanya Darmoko. Ia terlihat selingukan mencari keberadaan gadis aneh itu. Tak tahu mas, terakhir saya ketemu ya tadi sebelum mas Darmoko datang ke sini. Tapi sekarang entahlah mas, di mana dia berada sekarang. Terkadang saya juga merasa aneh dengan gerak-geriknya, sahut Ustadz muda. Dirinya lantas menggeret sebuah kursi sesaat sebelum mendudukinya. Maksud Mas Zaki, aneh yang bagaimana mas? Disusul Darmoko yang mencari tempat untuk duduk bersampingan dengannya.
Kalian teruskan saja bicaranya. Aku mau ke kamar Bunyai dulu. Tidak enak jika Bunyai terlalu lama ditinggal sendiri. Istri dari Darmoko pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua yang sedang asyik mengobrol. Ia terlihat melangkah menuju kamar utama untuk menemani ibu dari Ustadz muda. Jadi gini mas ceritanya. Ustadz muda nampak mengambil napas dalam-dalam sebelum menceritakan semua peristiwa yang dilihatnya kepada Darmoko. Setelah Darmoko mendengarkan cerita dari Ustadz muda, ia pun nampak terkejut. Astagfirullahaladzim, di kampung ini satu-satunya orang yang meninggal dengan cara dibakar adalah Neneng mas. Tak ada yang lain lagi. Atau jangan-jangan nenek itu adalah Neneng. Mereka berdua pun langsung saling tatap. Mas Darmoko, cepat kesini. Belum juga mereka selesai mengobrol, tiba-tiba Minul berteriak memanggil nama Darmoko sekencang mungkin dari dalam kamar Bunyai. Seketika mereka berdua langsung menyudahi percakapan mereka tentang kehadiran Nenek yang diduga masih ada sangkut pautnya dengan si Neneng. Dengan tergopoh mereka langsung berlari dengan menghampiri Minul karena takut jikalau terjadi suatu hal buruk yang menimpa Bunyai. Ada apa dek? Tanya Darmoko. Mengapa istrinya itu sampai berteriak sebegitu kencangnya? Bunyai mas. Kini wanita itu langsung menghampiri suaminya dan memeluknya. Astagfirullahaladzim, ibu. Ustadz muda yang melihat kondisi ibunya yang semakin parah sontak saja langsung menghampirinya. Entah bagaimana ceritanya, kini mulut Bunyai tiba-tiba mengeluarkan cairan busa seperti orang yang tengah keracunan makanan. Ada apa dengan ibu saya mbak? Ia lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Minul tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada sang ibunda. Saya juga tidak tahu mas. Setelah saya kembali ke kamar, saya tadi melihat Bunyai sedang tidur dan tak mengapa tiba-tiba saja badannya bergetar. Pas saya pegang dahinya, ternyata suhu tubuhnya sangat panas mas. Mungkin karena efek yang ditimbulkan oleh organ dalam pada kakinya yang semakin membusuk. Jelas Minul. Pada saat menjelaskannya pun, mulut Minul juga terlihat bergetar. Sampai-sampai ia tak kuasa untuk menahan tangisnya lagi. Kata-katanya terbata, sebab ia merasa takut. Takut jikalau dirinya nantinya malah yang akan dituduh dan disalahkan tentang kondisi yang menimpa Bunyai sekarang ini. Langsung saja mas, dibawa ke puskesmas. Terang Darmoko. Mas, tapi kan puskesmas di desa ini kita sudah tidak beroperasi lagi. Timpal Minul. Tidak apa-apa, kita cari yang lainnya. Biar saja tempatnya agak jauhan. Yang penting Bunyai bisa segera ditangani. Papar Darmoko. Pakai apa mas? Saya kan tidak punya kendaraan. Seru Ustadz muda. Ia bingung harus membawa Bunyai menggunakan apa, sedangkan dirinya sendiri tidak punya kendaraan. Pakai motor jadul saya aja mas. Motornya mungkin keluaran lama, tapi mesinnya masih jauh semua. Sebentar, saya akan kembali lagi ke sini. Dengan tergopoh, Darmoko pun langsung berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil motor bebeknya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.